Ada pertanyaan mengatakan saya pernah dikasih tahu kalau saat umroh perempuan harus memakai kaos kaki dan sarung tangan. Jika seandainya nanti kaos kaki saya kotor dan tidak nyaman, saya pakai, apakah ibadah umroh saya tetap sempurna, Bu ya? Masalah kaos kaki ini adalah bukan urusannya umroh saja, ini masalah menutup aurat. Masya Allah. Masalah menutup aurat. Kalau masalah kesahan umroh, orang umroh buka aurat juga sah, tapi dosa. Jadi nggak ada hubungan masalah menutup aurat dengan amaliyah umroh. Bahkan ada sebagian yang sangat berlebihan, sampai seorang jamaah umroh suatu ketika itu sampai masuk angin, karena gara-gara kaos kakinya basah, kata pembimbingnya tidak boleh dilepas. Masya Allah. Maksudnya tidak boleh dilepas adalah Anda tidak boleh dilepas di depan orang, kalau dianggap kaki sebagai aurat. Masya Allah. Bukan, kalau Anda lepas di kamar, kemudian ganti kaos kaki, sah-sah saja dong. Jangan kau kaos kaki, ganti baju. Di depan suaminya juga boleh kok. Nah, ganti baju, telanjang, itu sah. Ada sebagian inilah, ini termasuk perlu dihadirkan hal-hal semacam ini supaya ini rupanya kami pikir hanya sekali. Orang yang melakukan kesalahan, rupanya ada jamaah umrah yang ketemu dengan kami. Dulu saya begitu umrah tersiksa. Bahkan kemarin ada orang naik haji, satu rombongan keluarga, rupanya tersiksa. Aduh Bu ya, ternyata enggak boleh ya dilepas kaos kaki. Ya boleh lepas kaos kaki adalah di tempat yang terhormat. Lepas baju pun boleh di tempat yang tertutup. Masya Allah. Akhirnya dibawa boleh, nanti harus gini. Sampai saya bayar terus. Ya enggak apa-apa, mungkin karena Anda banyak duit kayak gitu. Sama mutawabihnya. Nah, tapi ilmu harus dihadirkan. Ya. Kemudian masalah sarung tangan. Kalau sarung tangan, pendapat dalam madhab Imam Syafi'i yang dikukuhkan seperti madhab yang lain adalah tidak diperkenankan. Seperti hanya wajah. Cuma ada pendapat kedua dari madhab Syafi'i, ini perlu kemudahan juga, mungkin sebagian wanita. Kemudian dalam madhab Hanafi, maka jika menutup ini tidak ada masalah. Kalau tidak salah kemarin ada pertanyaan di majelis, saya punya mekena, yang suka menutup itu bagaimana? Tangan saya dan sebagainya. Kalau begitu ikutkan madhab Hanafi supaya tidak merasa beban, dia merasa bersalah. Nah, seperti itu. Jadi kalau tangan memang bahasa lain ada kaos tangan namanya kauf hazin kan ada sendiri, nama sendiri. Paling tidak menutup itu sebisa mungkin dihindari. Termasuk wajah juga dihindari. Masya Allah Bu ya. Jadi tadi kaos kaki itu kecuali saat tawaf saja Bu ya? Tawaf ya, kalau tawaf harus karena memang ya, tawaf itu karena harus menutup aurat. Tawaf. Ini pertanyaan. Seorang perempuan lupa nggak pakai kaos kaki sudah pulang ke Indonesia bagaimana? Sudahlah, dia anggap tawafnya sah. Tawafnya sudah sah, ada pendapat lain sama Imam Malik misalnya. Jadi kalau dari awal tentu yang benar ngajari, tapi kita kadang memberi solusi setelah selesai supaya tidak haji umrah dengan penyesalan di akhirnya nanti. Apalagi kadang untuk bahan, untuk mohon maaf, kadang-kadang travel dengan travel saling menjatuhkan. Kadang-kadang kesalahan di situ untuk bahan menjatuhkan travel. Sementara travel dengan travel bagi kami adalah harus tolong-menolong sama-sama kebaikan. Subhanallah, jangan kalah dengan sopir truk. Sopir truk dengan sopir truk kalau ada yang macet satu, dia berhenti, menolong loh ya. Mestinya travel dengan travel saling bantu. Ibadah. Saya menemukan sopir truk macet satu, yang lain berhenti semua. Saling sapa untuk menolong. Nah ini hebat mereka. Ya jangan sampai ini mohon maaf. Kesalahan-kesalahan dalam sebuah amaliyah dalam manasik ini kadang-kadang jadi bahan. Oh memang di travel itu nggak perhatian. Mengatakan orang yang punya berilmu. Nggak seperti itu. Namanya ilmu bisa saja lupa. Baik, seperti itu. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.